Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Satura. Saya sebagai pemateri pertama pada presentasi tugas 9 di mata kuliah belajar dan pembelajaran, yang dimana tugas 9 itulah menganalisis keterkaitan teori, karakteristik peserta didik, dan praktik pembelajaran, yang dimana pada analisis kali ini tuh pada praktik pembelajaran topik kimia itu kesetimbangan kimia. Saya berasal dari kelompok F. Di sini saya sebagai presenter pertama. Baik, di sini tuh saya akan menjelaskan terkait abstrak. Jadi abstrak itu inti sarinya. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama ada tujuan, metode, sama temuan utama. Pertama, tujuannya itulah menganalisis relevansi teori Vygotsky, yaitu konstruktivisme sosial, yang dimana selain itu juga ada karakteristik, menganalisis karakteristik peserta didik, yaitu kognitifnya, sosial emosionalnya, lalu ada juga proses praktik pembelajaran khususnya pada topik kimia, kesetimbangan kimia. Lalu metode yang kita gunakan itu menggunakan kajian literatur, yang dimana itu kita berasal dari kajian jurnal ataupun buku yang relevan sesuai dengan pendidikan. Lalu temuan utama kita itu ada ZPD atau Zone of Proximal Development, yang dimana zone of proximal development tadi itu yaitu mengarah pada siswa itu belajar mandiri. Nah, terus kedua itu ada namanya scaffolding relevant. Scaffolding relevant itu artinya yaitu uh, dibimbing atau terbimbing oleh gurunya, atau inquiry terbimbing, sehingga ZPD dan scaffolding itu sering disebut juga inquiry terbimbing dan diskusi. Lalu kelompok optimalkan pemahaman. Jadi kelompok optimalkan pemahaman itu apabila menggunakan model yang integratif dengan representasi multiple paling sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Lanjut ke slide kedua, ya ini terkait latar belakang dan rumusan masalah. Jadi latar belakangnya itu yang dimana materi kesetimbangan kimia itu yaitu bersifat abstrak dan sering menimbulkan miskonsepsi terhadap siswa. Pemilihan teori belajar itu dapat mempengaruhi desain pembelajaran dan keberhasilan siswa. Jadi itu yang menentukan keberhasilan kita dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu terdapat ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, relevansi konstruktivistik atau konstruktivisme sosial Vygotsky untuk topik kesetimbangan kimia, itu yang pertama. Terus rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana karakteristik kognitif dan sosial emosional siswa itu mempengaruhi pembelajaran. Yang ketiga itu rumusan masalah yang ketiga itu bagaimana keterkaitan integratif ketiganya dalam praktik pembelajaran. Maksudnya itu dari teorinya lalu karakteristik peserta didik tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Meliana dengan akhiran NIM 072. Di sini saya akan membahas tentang teori konstruktivisme sosial Vygotsky. Slide ini menjelaskan dasar teori yang kami gunakan, yaitu konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Teori ini punya 3 poin utama yang saling terkait. Pertama, peran aktif siswa. Di sini siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tapi mereka membangun pengetahuannya sendiri melalui eksplorasi dan komunikasi dengan teman. Kedua, ZPD dan scaffolding. ZPD atau Zona Proximal Development adalah jarak antara kemampuan siswa mengerjakan sendiri dengan kemampuan jika dibantu orang lain.
Nah, scaffolding adalah dukungan bertahap dari guru atau teman yang lebih paham yang memungkinkan siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi dari biasanya. Ketiga, bahasa dan interaksi. Menurut Vygotsky, negosiasi makna yang terjadi lewat diskusi sangat penting. Lewat diskusi, siswa bisa saling mengoreksi, menjelaskan, dan akhirnya pemahaman konseptualnya jadi lebih kuat. Untuk mengimplementasikannya secara praktis, kami merekomendasikan model learning cycle dengan tahapan explore, explain, expand, dan evaluate. Model ini sangat cocok karena model ini memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan membangun konsep bersama. Slide selanjutnya, karakteristik peserta didik SMA. Setelah tahu teorinya, kita harus melihat karakteristik peserta didik SMA agar pembelajarannya nyambung. Dari sisi kognitif, siswa usia 15-17 tahun masuk tahap operasional formal menurut Piaget. Artinya, mereka sudah mampu berpikir abstrak, menggunakan simbol, dan melakukan generalisasi. Ini penting karena materi keseimbangan kimia memang banyak konsep yang abstrak. Dari sosial emosional, siswa SMA itu butuh pengakuan dan peluang untuk berpartisipasi. Motivasi mereka biasanya tinggi saat pembelajaran aktif dan kolaboratif, tapi kenyataannya beberapa siswa masih kurang percaya diri atau cenderung pasif kalau kita pakai metode konvensional yang satu arah. Makanya, pendekatan konstruktivisme sosial dengan diskusi kelompok dan scaffolding itu sangat cocok karena memberi ruang bagi siswa yang aktif untuk membantu teman yang pasif sehingga semua bisa terangkat pemahamannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadariyah dengan NIM E1M025100032. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai analisis praktik pembelajaran kimia. Yang kita ambil itu adalah model pembelajaran inquiry dalam keseimbangan kimia. Yang pertama itu ada deskriptif praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran yang dianalisis dalam contoh ini adalah model pembelajaran inquiry terbimbing yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok kecil pada materi keseimbangan kimia di tingkat SMA. Pembelajaran model ini didasarkan pada efektivitas pendekatan inquiry dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman konseptual, dan keterampilan ilmiah peserta didik pada pembelajaran kimia. Selanjutnya ada analisis kesesuaian dengan teori belajar Vygotsky. Model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi keseimbangan kimia ini sangat sesuai dengan teori belajar Vygotsky, khususnya pada konsep Zone of Proximal Development yang disingkat dengan ZPD. Peserta didik memperoleh bantuan dari guru dan teman sebayanya saat menyelesaikan permasalahan kimia lebih kompleks. Diskusi kelompok kecil memungkinkan peserta didik melakukan pertukaran ide, mengembangkan kemampuan komunikasi ilmiah, serta memperkuat pemahaman konseptual melalui interaksi sosial. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan scaffolding melalui pertanyaan pemantik dan bimbingan konseptual. Selain itu, penggunaan eksperimen sederhana dan fenomena perubahan warna membantu peserta didik memahami konsep abstrak keseimbangan kimia secara lebih konkret dan kontekstual. Selanjutnya yang ketiga itu ada analisis kesesuaian dengan karakteristik peserta didik tingkat SMA. Dari perspektif karakteristik kognitif, inquiry terbimbing menawarkan gradasi tentang kognitif yang responsif terhadap variasi pencapaian operasional formal peserta didik SMA. Bagi peserta didik yang masih dalam tahap transisi, scaffolding guru dan teman sebaya membantu mereka mengelola abstraksi konseptual keseimbangan. Dan dari perspektif karakteristik sosial emosional, format kelompok kecil mengakomodasi kebutuhan aspirasi sosial peserta didik SMA sekaligus mengurangi kecemasan akademik yang sering muncul dalam setting individualitis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Beberapa siswa membutuhkan waktu yang belajar yang lebih lama, sementara waktu pembelajaran di sekolah terbatas. Jadi, meskipun model ini sangat potensial, implementasinya tetap memerlukan kesiapan dari guru, fasilitas, dan pengelolaan waktu yang baik. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang dimana saya akan memaparkan tentang simpulan dan rekomendasi ringkas. Yang pertama yaitu simpulan. Dapat disimpulkan, pelajaran kimia yang efektif dapat dicapai melalui pendekatan konstruktivisme dengan scaffolding menggunakan model guided inquiry dan problem based learning atau VBL. Pendekatan ini juga dikombinasikan dengan simulasi interaktif seperti PHIT, membantu peserta didik memahami konsep kimia yang abstrak dan mengurangi miskonsepsi. Serta meskipun masih terdapat kendala teknis dan kebutuhan diagnostik guru, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman pada 3 level: representasi, makroskopik, submikroskopik, dan simbolik, serta meningkatkan motivasi kepuasan belajar dan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran aktif berbasis kelompok dibandingkan metode konvensional. Dengan demikian, model pembelajaran ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep, tapi juga mendorong keterampilan praktis dan kognitif siswa secara lebih optimal. Yaitu rekomendasi untuk guru. Yang pertama yaitu menggunakan model pembelajaran yang aktif seperti inquiry terbimbing, VBL, atau learning cycle, yang dimana membantu mendorong siswa berdiskusi kelompok kecil untuk memaksimalkan ZPD siswa. Yang kedua yaitu menggali pengetahuan awal siswa secara proaktif, misalnya menggunakan instrumen evaluasi seperti peta konsep atau VOE untuk mendeteksi dan memperbaiki miskonsepsi. Yang ketiga yaitu mempersiapkan perangkat teknologis sebelum pembelajaran, termasuk simulasi interaktif, dan berikan pengenalan singkat agar eksperimen virtual pembelajaran lancar, yang dimana rekomendasi perbaikan untuk guru ini bertujuan untuk memastikan pembelajaran lebih efektif, lancar, dan sesuai kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi perkembangan dari riset. Selain untuk guru, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk perkembangan dari riset. Yang pertama yaitu mengintegrasikan simulasi interaktif secara sistematis ke dalam modul atau LKPD, yang dimana untuk menghubungkan ketiga level presentasi kimia. Yang pertama yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Yang kedua yaitu merancang alokasi waktu dan kelompok belajar yang efisien agar materi kesetimbangan kimia dapat dipahami secara mendalam. Yang ketiga yaitu membuat paduan praktis untuk guru dalam memetakan profil kognitif siswa dan mengatasi miskonsepsi dengan cepat, bahkan di kelas yang padat.